Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anissa Syera dari Prodi S1 Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses inovasi pendidikan. Nah, apa sih itu proses inovasi pendidikan? Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Istilah proses mengandung arti bahwa sebuah kegiatan itu dilakukan menggunakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Berapa lama sih waktu yang diperlukan selama proses itu berlangsung? Nah, lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara perorangan dengan kelompok terhadap inovasi. Demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berhubungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Proses inovasi pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu difusi dan diseminasi inovasi pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan difusi pendidikan? Difusi pendidikan adalah proses menghubungkan untuk memberikan suatu pengertian dalam bidang pendidikan kepada sistem sosial atau masyarakat dengan berlangsung sepanjang waktu agar tercapainya suatu pemahaman yang dapat diterima dalam kalangan masyarakat. Adapun ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama, esensi inovasi, yang kedua, komunikasi dengan saluran tertentu, yang ketiga, faktor waktu dan proses pengambilan kesimpulan, yang keempat, warga masyarakat atau sistem sosial. Diseminasi inovasi yang merupakan suatu yang ditujukan kepada sekelompok target atau perorangan agar mereka memperoleh, timbul kesadaran dan menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Diseminasi adalah sebuah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Ini berbeda dengan difusi yang merupakan sebuah alur komunikasi spontan. Proses keputusan inovasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi bukan kegiatan yang dapat berlangsung seketika, tetapi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pengetahuan. Yang kedua, tahap bujukan. Yang ketiga, tahap keputusan. Yang keempat, tahap implementasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tahap pengetahuan? Proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu pada tahap saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua yaitu tahap bujukan. Pada tahap persuasi, dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap suatu inovasi. Jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang diutamakan bidang kognitif, pada tahap persuasi yang berperan utama bidang efektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya menerapkan inovasi, sedangkan menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Tahap implementasi. Tahap implementasi dari keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi, berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan menerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktek. Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena suatu hal sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Tahap konfirmasi atau confirmation. Pada tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadinya keputusan menerima atau menolak inovasi yang berlangsung dalam waktu yang tak terbatas.
Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Sekian, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi proses inovasi pendidikan.